Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan compare atau membandingkan antara Samsung M22 dengan Oppo A54 varian RAM 6GB. Kenapa kita compare kedua HP ini? Karena keduanya memiliki kapasitas yang sama 6/128GB. Tapi untuk harganya berbeda. Samsung M22 dijual dengan harga 2,8 juta, sedangkan Oppo A54 dijual dengan harga 3,1 juta. Jadi cukup menarik pastinya, karena kedua HP ini memiliki kapasitas yang sama, tapi untuk harganya Oppo lebih mahal 300 ribuan. Dan nggak usah pakai lama, langsung saja kita mulai. Kira-kira di antara kedua HP ini lebih unggul dan worth it yang mana untuk dibeli? Samsung M22 atau Oppo A54? Untuk urusan desain, kalau kamu suka desain yang terlihat mewah, Oppo lebih menarik di sini karena memiliki desain atau look yang lebih kekinian. Untuk tampilan bagian belakang, kedua HP ini sama-sama terlihat simpel karena cuma ada framing kamera kotak dan logo masing-masing produk. Tapi di sini Samsung memiliki finishing yang matte atau doff, sedangkan Oppo memiliki finishing cover yang glossy atau tampak mengkilap. Bikin look bagian belakangnya terlihat lebih mewah di sini. Untuk bagian depan atau layar, Oppo juga lebih cakep karena sudah menggunakan konsep layar punch hole display. Sedangkan untuk Samsung M22 masih menggunakan konsep Infinity V atau water drop screen. Untuk ukuran layarnya sendiri, Oppo A54 memiliki ukuran layar sebesar 6,51 inch dengan resolusi layar yang masih HD+, 720x1600 pixel, menggunakan panel layar IPS LCD dengan refresh rate yang cuma 60 Hz aja. Sedangkan untuk Samsung M22 memiliki ukuran layar sebesar 6,4 inch dengan resolusi layar yang juga masih HD+, 720x1600 pixel. Panel yang digunakan sudah Super AMOLED dengan refresh rate yang sudah support hingga 90 Hz. Dari keseluruhan desain, untuk look atau tampilan dari luar, Oppo memang lebih cakep di sini. Tapi untuk urusan display tidak bisa dipungkiri Samsung lebih menang banyak. Karena menggunakan panel layar yang lebih bagus, memiliki kontras dan warna yang juga lebih bagus serta sedap dipandang. Dan juga sudah dilengkapi dengan always on display dan refresh rate hingga 90 Hz. Bikin pengalaman saat scrolling semakin menyenangkan. Jadi ada plus dan minus di sini. Untuk look dari luar, Oppo memang lebih keren, tapi untuk urusan display Samsung tetap juaranya. Geser ke bagian spesifikasi dan performa, di sini Samsung M22 dibekali dengan kapasitas RAM sebesar 6GB dengan internal memorinya 128GB. Sedangkan untuk Oppo A54 sama, dibekali dengan kapasitas sebesar 6/128GB. Untuk chipsetnya, Samsung M22 menggunakan chipset MediaTek Helio G80 gaming prosesor octa-core 12 nanometer dengan jenis GPU Mali G52 MC2. Sedangkan untuk Oppo A54 menggunakan chipset MediaTek Helio P35 octa-core 12 nanometer dengan jenis GPU sama seperti Samsung, Mali G52 MC2. Geser ke bagian baterai, baik Samsung maupun Oppo sama-sama dibekali dengan kapasitas baterai sebesar 5000 mAh. Bedanya kecepatan charging di Oppo sudah 18 watt, sedangkan Samsung cuma 15 watt aja. Tapi kamu nggak usah khawatir karena di Samsung sudah support fast charging hingga 25 watt. Asal kita beliin lagi adapter charger yang sudah 25 watt. Karena untuk charger bawaannya cuma 15 watt aja. Tapi walaupun demikian tetap jadi nilai plus buat Samsung M22. Dan untuk urusan UI-nya, di sini Samsung M22 berjalan di Android 11 basis One UI Core 3.1. Sedangkan untuk Oppo A54 berjalan di Android 10 basis ColorOS 7.2. Dari UI yang ada, Samsung lebih unggul di sini karena sudah menggunakan Android 11, sedangkan Oppo masih Android 10. Tapi walaupun demikian, kamu nggak usah khawatir karena baik One UI di Samsung atau ColorOS di Oppo sudah sama-sama stabil dan nyaman saat digunakan. Dan yang paling penting, no iklan-iklan klub pastinya. Jadi baliknya tergantung selera masing-masing aja. Dan untuk fitur lainnya, di sini Samsung M22 sudah dilengkapi dengan NFC, sedangkan untuk Oppo A54 belum ada. Jadi nilai plus lagi buat Samsung M22. Untuk performanya, saya yakin kamu juga sudah tahu mana yang lebih powerful di antara kedua HP ini. Sudah pasti Samsung M22 lebih ngebut dan lancar dibanding Oppo A54. Karena chipset yang digunakan juga lumayan beda. MediaTek Helio G80 versus MediaTek Helio P35. Saat digunakan buat main game PUBG Mobile, Samsung M22 mampu menghasilkan settingan grafik yang cukup tinggi. Smooth Ultra, Balance Ultra, dan mentok sampai SD High. Pengalaman saat bermain cukup lancar di sini. Grafiknya bagus, performanya lancar, giroskop juga berjalan dengan baik dan cukup responsif. Yang saya suka, HP-nya juga nggak panas, cuman anget aja.
Sedangkan untuk Oppo A54 menghasilkan settingan grafik yang lebih rendah. Cuman mentok di smooth medium dan balance medium aja. Yang saya rasakan saat gameplay juga sudah cukup lancar sebenarnya. Tapi sayangnya grafik yang dihasilkan kurang bagus. Nggak selancar dan senikmat di Samsung M22. Untuk giroskopnya kamu nggak usah khawatir karena sudah berjalan dengan baik dan lancar walaupun cuman software atau virtual aja. Pokoknya dari pengujian yang saya lakukan untuk urusan pergamingan, Samsung lebih unggul di sini. Selain chipset yang lebih bagus, performa yang dihasilkan juga lebih stabil dan ngebut saat gameplay. Grafik yang dihasilkan juga lebih bagus dan oke dibanding Oppo A54. Pokoknya lebih mantep lah untuk urusan pergamingan. Dan untuk poin yang terakhir, kita akan bandingkan dari segi kameranya. Di sini untuk urusan kamera, Samsung M22 sudah menggunakan setup quad kamera, sedangkan Oppo A54 masih triple kamera. Di Samsung M22 memiliki 48 megapiksel kamera utama, 8 megapiksel kamera ultrawide, 2 megapiksel kamera bokeh, dan 2 megapiksel kamera makro. Untuk kamera selfie-nya sebesar 13 megapiksel. Sedangkan untuk Oppo A54 di sini memiliki 13 megapiksel kamera utama, 2 megapiksel kamera bokeh, dan 2 megapiksel kamera makro. Untuk kamera selfie-nya sebesar 16 megapiksel. Lebih besar sedikit dari Samsung M22 yang cuma 13 megapiksel. Untuk fitur kamera yang ditawarkan di Samsung M22, selain foto dan video, di sini masih ada foto potret atau bokeh. Dari bagian selengkapnya masih ada foto profesional, foto panorama, foto makanan, foto mode malam, foto makro, gerak lambat auto slow motion, dan hyperlapse. Untuk perekaman videonya, Samsung M22 juga sudah dilengkapi dengan stabilisasi video. Sedangkan fitur yang ditawarkan Oppo A54 selain foto dan video, di sini masih ada foto mode malam, foto potret atau bokeh. Dan di bagian lainnya masih ada Google Lens, foto panorama, foto makro, stiker, slow motion, selang waktu, dan mode pakar. Sayangnya untuk perekaman videonya di Oppo A54 belum dilengkapi dengan ultra stabil video. Dan untuk hasil jepretan kameranya lebih bagus mana, kamu bisa nilai dan lihat dari hasil yang sudah saya tampilkan. Kalau menurut saya sih baik Samsung maupun Oppo sudah sama-sama menghasilkan jepretan gambar yang bagus. Yang bikin beda cuman komposisi warnanya saja. Tapi di sini kalau saya lihat lagi untuk kamera belakangnya, Samsung sedikit lebih tajam dan memiliki komposisi warna yang lebih hidup dibandingkan Oppo. Ini kalau dari apa yang saya lihat. Sedangkan untuk kamera selfie-nya, keduanya sih sudah sama-sama bagus dan bisa diandalkan. Sekali lagi yang bikin beda cuman komposisi warnanya saja. Jadi tinggal kamu sesuaikan saja kamu lebih suka komposisi warna yang mana. Lebih suka di Samsung M22 atau Oppo A54. Ini adalah contoh perekaman kamera belakang. Yang sebelah kiri ini menggunakan Samsung M22 dan yang sebelah kanan ini menggunakan Oppo A54. Di sini kamu bisa bantu nilai dan koreksi kira-kira untuk kualitas warna yang dihasilkan lebih bagus dan oke yang mana. Kalau yang saya lihat dari preview masing-masing layarnya, warna di Samsung lebih tajam di sini. Maksudnya warna merahnya itu benar-benar dapat banget, sama kalau buat jalan otomatis untuk stabilisasi videonya pasti lebih bagus di Samsung M22 karena sudah memiliki ultra stabil video. Sama di sini yang perlu kamu nilai juga untuk kualitas suara yang dihasilkan. Kira-kira lebih cakep di Samsung M22 atau Oppo A54. Dan ini adalah contoh untuk perekaman video kamera depannya. Yang sebelah kiri menggunakan Samsung M22 dan yang sebelah kanan menggunakan Oppo A54. Di sini sama kamu bisa bantu nilai dan koreksi kira-kira untuk warna kulitnya, warna bajunya, warna background sekitar itu lebih bagus dan oke yang mana. Sama satu lagi di sini sedikit info ya, untuk kamera depannya atau kamera selfie-nya di Samsung itu sedikit lebih ngezoom dibanding Oppo A54. Kalau untuk kualitas gambar sih sudah sama-sama bagus. Baliknya tinggal yang bikin beda cuma komposisi warna yang dihasilkan saja. Dari semua poin yang sudah kita bahas, ternyata Samsung memiliki banyak nilai lebih di sini, walaupun dijual dengan harga yang lebih murah. Display atau layar lebih bagus, support fast charging hingga 25 watt, performa lebih ngebut dan lancar, lensa kamera lebih lengkap yang sudah dilengkapi dengan stabilisasi video dan sudah dilengkapi dengan NFC juga. Jadi jelas ya, kalau ditanya saya bakal pilih mana, sudah pasti saya bakal pilih Samsung M22. Karena istilahnya nih ya, kalau ada yang kasih paket super lengkap dengan harga yang lebih murah, kenapa harus pilih yang kurang lengkap dengan harga yang lebih mahal? Pada intinya sih kedua HP ini sudah sama-sama bagus, tinggal disesuaikan saja dengan kebutuhan dan selera kamu yang mana. Dan yang paling penting, bersyukur dengan apa yang kita punya saat ini adalah yang paling utama.
Dan mungkin sekian dulu pembahasan kita kali ini. Terima kasih banyak buat yang sudah nonton videonya sampai akhir. Semoga videonya gampang dan mudah dipahami. Dan yang paling penting semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like dan komen videonya. Kalau misalnya kamu punya pendapat tentang kedua HP ini, kamu bisa banget tulis di kolom komentar. Atau mungkin kamu menggunakan salah satu HP ini, kamu juga bisa banget share pengalaman selama penggunaan bagaimana di kolom komentar. Jangan lupa juga subscribe channel sesuai harga. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.